Kau Allah yang layak disembah. Kesadar ajarlah karyamu, adil dan pedanglah, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Yang namamu layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang layak layaklah kami di sini. Sebab kau layak, layak disembah, layak disembah, layak terima ditinggikan nama Yesus. Nama yang kudus, nama yang dasar, lakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami duga. Itulah nama-nama yang berkuasa mengatasi segala-galanya. Berfirmanlah ya Tuhan, arahkan kami melalui kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarnya. Biarlah firman-Mu menguduskan hati dan pikiran kami. Firman-Mu melatih kami untuk duduk diam mendengar suara-Mu. Karena kami tahu saat Engkau berfirman, Engkau sedang berbicara kepada kami Tuhan. Luruskan langkah kami, luruskan hati kami, luruskan pikiran kami, luruskan fokus kami, luruskan komitmen kami untuk selaras. Amin. Silakan kepada hamba. Bu Mari Pak. Amelia, silakan. Apa langsung mau diperdengar lah? Mazmur 88. Dibuka, Bu. Iya, Pak. Oke. Ya. Langsung aja, Pak. Siap. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Yanot. Nyanyian pengajaran Heman orang Israhi. Ya Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu aku menghadap Engkau. Biarlah doa
aku datang ke hadapanmu. Sendengkanku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Seperti orang-orang yang mati dibunuh. Terbaring dalam kubur. Tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan. Dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu. Dan segala kau tindihkan kepadaku. Selah. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hariku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit? Selah. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur? Dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan-Mu di negeri segala lupa. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu dan pada waktu pagi, doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan, Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kembali untuk membawakan firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pagi yang Kau berikan kepada kami. Kami datang dan dapat bersekutu dan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Buka mata telinga kami Tuhan. Sehingga apa yang Engkau sampaikan kepada kami dapat kami renungkan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. Pagi ini, setelah kita mendengar bacaan, hati rasanya sedih sekali. Rasanya sedih, senduh, galau. Ya kan? Sebagai manusia yang terbatas, kita selalu mengeluh. Sebenarnya mengeluh adalah sesuatu yang pantas terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya,
saat kita berbeban berat dan berkemelut adalah hal yang sangat wajar, dan apa yang dikeluhkan kita dari unek-unek yang ada dalam pikiran kita. Tetapi kita harus juga mengeluh kepada, kita nggak tahu kita mengeluh sama siapa. Jangan sampai keluhan itu ke hidup kita. Kita mengeluh kepada sesama teman kita, saudara kita, dan akhirnya itu justru malah balik menyakiti kehidupan kita. Kita harus mengeluh ke arah yang tepat dengan cara yang tepat. Maka keluhan kita itu akan memberikan kita kelegaan. Apabila kita sampaikan ke teman kita, saudara kita, mungkin sesaat kita akan hanya setelah kita menyampaikan. Tapi habis itu, kelegaan kita itu akan menjadi bumerang. Tapi kalau kita bisa menyampaikan keluhan kita kepada tempat yang tepat, itu kelegaannya selamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, bukan hanya mendengarkan kisah dan keluhan kita. Karenanya, kepada Dia, arah yang paling tepat buat kita untuk memberikan curahan dan isi hati kita. Kita lihat tadi di Mazmur 88 ayat 5, dikatakan, aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang mati. Seperti orang-orang yang mati dibunuh terbaring dalam kubur. Yang tidak kuingat lagi, mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tinggi kepadaku. Mazmur 88 ini isinya sangat penuh dengan keluhan demi keluhan, yang mengeluh dari satu ayat satu ke satu yang lain dalam sebuah nyanyian yang merupakan ungkapan penderitaan dari si pemazmurnya. Sesungguhnya di dalam mengeluh adalah sebenarnya hal yang wajar. Kita mengeluh itu wajar, bisa mengeluh menunjukkan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Hanya Tuhan yang bisa, yang paling tepat mendengar dan menerima keluhan kita, membuka hati kita, membuka telinga kita. Yang kita harus yakini adalah bagaimana kita itu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mengeluh pada Tuhan yang tepat tidak selalu membuat masalah kita itu selesai dengan cepat. Biasanya pikirkan habis mengeluh masalahnya selesai. Masalahnya belum cepat selesai. Balik itu menumbuhkan hikmat yang kuat. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kemanapun dan dimanapun kita berada.
kita melihat sepanjang Mazmur ini 88 ini, sampai ke 19 tadi, isinya bukan berupa nada kemenangan, tapi seolah si masih bergumul berat, masih penuh tekanan, masih penuh himpitan. Sesungguhnya ungkapan keluhan yang tepat dan cara yang tepat, situasi yang tepat dan arah yang tepat. Inilah menimbulkan keluhan tersebut. Bukan sekedar kelegaan, tetapi mengeluhkannya kepada Tuhan dan mengarahkan adu kita kepadanya. Sedang dilanda kemelut sengsara itu, saya yakin Tuhan pasti dengarkan. Dialah sebenarnya sumber hikmat yang paling kuat yang membuat kita dapat berkiat, punya kiat-kiat untuk menghadapi kemelut, masalah, sakit, penyakit yang sedang terjadi. Mari kita minta hikmat sama Tuhan untuk karunia hal ini, agar kita punya kiat-kiat untuk menghadapi apa problemanya kita. Bukan hanya memampukan kita untuk tetap berkiat menghadapi kemelut. Maka hidup esok kita tantangan. Kalau dibaca, bisa berlinangan air mata. Rasanya melo banget ya, baca Mazmur 88 ini. Muram, tapi Mazmur ini nuansanya berbeda. Arahnya jelas. Dari si Mazmurnya, yaitu dalam kondisi terberat pun dia datang kepada Tuhan. Mengadu dengan cara mengadu dengan hati yang jujur, hati yang tegar, dia ungkapkan. Ayat 8 sampai ayat 5 sampai 8 itu sungguh berisi bagaimana pemazmur merasakan dirinya itu dalam kubur, seolah kematiannya itu digambarkan dia tidak berkekuatan. Kayak dia, jangankan begitu, kalau kita duduk di dalam satu mobil berdesak-desak, terhimpit, apalagi ini diartikan dengan mayat yang terkubur dan mengatakan, Tuhan, Engkau tidak ingat aku lagi karena aku terputus dari kuasa-Mu. Di ayat 5 sampai 8 itu dikatakan, aku ada di liang kubur yang paling bawah, paling gelap, di dalam aku tertindih. Dan disinilah kita melihat kejujuran. Pemazmur mengadu kepada Tuhan. Seperti pada saat kita berbeban berat, kita punya masalah, kita punya segala hal dalam hidup kita. Kita jujur, kita datang sama Tuhan, kita pujian, penyembahan, sampaikan isi hati kita. Percayalah, Tuhan adalah yang paling dekat sama kita. Ini jika ada keluhan, jangan engkau pernah sungkan
atau menunggu Engkau baik, Engkau berasa lebih nyaman, udah lebih baik, Engkau baru datang pada. Katakanlah segala masalahmu dari hati yang paling dalam, ingin memberikan kepada kita hikmat-Nya bersama Dia yang Maha Dekat. Tuhan apa keluhan kita. Makanya mari mulai hari ini, mulai pagi ini, jikalau kita punya masalah, kita punya sakit, kita punya segala keluhan, mari kita curahkan hati kita, percaya Tuhan pasti menerima kita. Karena hanya Tuhan. Demikian saat teduh, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bu Siana, boleh angkat satu lagu, Bu? Makasih Bu Kamelia. Saya matiin kamera Ya. Kami. Satu lagu ya Bu ya, kita akan nanti diskusi. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan Yesus. Permasalahan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami akan terus bersyukur kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik dan teramat baik bagi kami. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Keadaan kami saat ini Tuhan tidak bisa menjauh kami dari-Mu Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kiralabaya syekiralabakatakan alabaya syekaralabakaya syek. Kiralabaya syekiralabakatakan kaya syekiralabakaya. Kiralabaya syekiralabakaya syekiralabakaya. Kebenaran menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami terus berharap kepadamu Tuhan, ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu, Jesus, 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 nyanyi kepadamu. Kiralabaya sikiralabaka. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia menjauhkanku dari maka aku hidup bagimu. Mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku
kaya sakarala. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Besar kasih-Mu bagi kami Tuhan, terlalu berharga kami di mata yang syikirallah. Saat ini limpahkan kasih karunia-Mu. Kuralabah ya syikirallah. Kami perlu kasih-Mu Tuhan menghadapi apapun. Rakirallah ya syikirallah. Kami perlu Engkau Bapa. Kiralala. Mari teman-teman, kita apapun yang terjadi di hidupmu saat ini, apapun yang Dia izinkan terjadi, Allah pertolongannya tidak akan pernah terlambat bagi kita. Dia Allah yang penuh dengan kasih anugerah itu datang, sudah berkorban darahnya bagi kita. Dan rikira terus menyembah-Mu. Biarlah dari mulut bibir kami terus keluar puji-pujian, pengagungan, karena Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang berkuasa. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang, menjauhkanku dari. Maaf Pak Kenli, saya akan terus mau meneruskan penyembahan ini. Silakan Ibu. Terima kasih buat Ibu Amelia yang sudah memberitakan firman Tuhan. Mazmur 88 ayat 14. Mengatakan, tetapi aku ini ya Tuhan, dan waktu pagi doaku datang kepadamu. Mazmur 88 ini ditulis dan yang melayani sebagai penyanyi dalam ibadah Raja Daud. Ia yang mengalami kegetiran yang cukup lama dan cukup dalam. Dalam hidupnya dia mengalami hal yang tidak enak. Dia mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan dan mengakhiri dengan doa dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, di dalam setiap hidup kita pasti akan ada yang namanya kegetiran ya di dalam hidup kita. Namun Tuhan berikan jalan keluar buat kita. Apakah yang menjadi kegetiran hidup Bapak Ibu saat ini? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menceritakan apa yang paling
getir hidup, ya hidup Bapak Ibu pada saat, dan mengalami hidup ini, menjalani hidup ini, lalu bagaimana pertolongan Tuhan? Ya, saya, sedikit bersaksi ya, bagaimana, mengalami kegetiran yang sampai saat ini pun masih saya alami ya. Bukan saya alami, saya ingat, ya, saya ingat. Itu di tahun, 98 di masa-masa kesulitan itu di mana semua ekonomi sedang ambruk dan ekonomi, di Indonesia ini sedang bermasalah, ya saya bekerja di sebuah bank, saya sudah bekerja di bank itu sekitar 9 tahun ya, dan saya mengalami yang namanya, PHK ya. Setelah PHK saya tidak punya pekerjaan dan, saya dapat pekerjaan di sebuah, kemudian saya mendapat pekerjaan di sebuah, perusahaan itu garment ya, perusahaan garment. Lalu, di perusahaan garment itu saya, sebelumnya ditempatkan sebagai accounting. Jadi saya mengerti bagaimana keuntungan perusahaan, bagaimana, cara menghitung harga pokok, penjualan perusahaan itu. Setelah beberapa bulan, bos menempatkan saya, menjadi seorang, penjaga toko. Namanya penjaga toko itu di Tanah Abang, di mana saya harus memimpin, sekitar 9 anak buah di dalam, ada 2 toko di situ. Saya bilang sama bos saya, "Bos, kalau saya ditempatkan di sini, jangan heran kalau nanti telepon naik." Nah, waktu itu nggak ada HP, nggak ada apa ya, telepon naik. Karena saya akan order ke seluruh Indonesia. Ya dicoba deh, dia bilang kayak gitu. Ya setelah saya pegang, nah itu, ribu jadi 400.000. Omset dari 500.000 itu rata-rata menjadi 1,1 M, 1,2 M, ya. Oh, bos saya senang, tapi memang, bos saya tipe tuh, sistemnya sudah jalan, masa udah jalan, dia akan keluar. Pada saat saya ditempatkan di toko itu, saya dikasih 2 kali lipat ininya. Waduh, saya bilang saya senang omsetnya karena waktu itu tahun 98 bosnya nggak pernah ada di Indonesia, adanya di Malaysia selalu. Dan selalu, saya kalau order apapun kepada klien, klien bayar dulu, saya kirim. Bahkan, barang-barang yang di gudang yang memang udah nggak laku, habis semua ya. Jadi bos bilang, "Kamu ke gudang sebelum kamu pulang, kamu ke bagian desain sebelum kamu, pulang dulu." Jadi saya ngedesain juga, beresin gudang juga, habis itu. Eee, Akhirnya bulan Desember terjadi, ya bulan Desember terjadi, bulan Desember masuk bulan Desember, awal Desember, wah saya senang nih, pasti bos ngasih saya apa, THR ya, ngasih saya THR karena omsetnya sudah bagus, sudah biaya yang cukup rendah gitu kan. Itu ingat 22 Desember tahun 98 ya, 98 saya dipanggil sama bos saya ya, saya dipanggil bos saya berpikir gini, "Ah ini saya pasti akan dikasih bonus," karena omset saya selalu, stabil 1,2, 1,3. Lalu saya dalam perjalanan saya doa sama Tuhan, "Ya Tuhan, apakah yang akan saya, terima dari bos?" Tipe bos saya adalah tipe orang yang memang benar-benar, kalau, sudah bagus perusahaannya dengan seseorang, orang itu akan dikeluarkan, termasuk teman baiknya. Saya berdoa, terus Tuhan ingatkan, "Kamu akan kena PHK." Hah? Tapi aku ingatkan kepada kamu, kalau kamu kena PHK, kamu jangan marah, kamu harus memberkati. Saya, dulu tipikal orangnya yang memang benar-benar, ya pemarah juga ya, jadi gampang panas juga. Aduh, kok seperti ini gitu kan. Lalu ya sudah, akhirnya saya datang ke bos saya bilang cuma bilang gini, "Mana Pak Kenly bonbonnya?" Ya. Nah, terus udah yang ketemunya ada bos cewek gitu kan, bos cowok nggak mau ketemuin saya. Ya setelah udah, mulai besok Pak Kenly nggak usah ke toko lagi, eee, nanti di-stop aja dulu. "Loh kenapa Ci?" "Karena pakaiannya nggak cocok di toko." Dalam arti nggak cocok di toko, sedangkan omset udah miliaran udah dinaikin. Ya, karena dia sudah ada,
orang yang dibayar lebih murah dari saya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Boleh saya ketemu Bapak? Oh Bapak lagi sibuk. Padahal bapaknya lagi nonton TV di kamar. Kebetulan kamarnya terbuka gitu pintunya. Saya lihat dia duduk. Dia lagi nonton TV, lagi sibuk gitu. Oke, baik Cik, terima kasih. Tuhan berkati Cik ya. Langsung saya bilang sama Bapak, Pak terima kasih Tuhan berkati Bapak dan keluarga. Saya pulang. Saat itu saya udah ngegetar gitu ya, udah pengen marah atau apa gitu. Tapi saya tahan. Karena Tuhan berpesan, kamu jangan marah, kamu harus memberkati. Ya, begitu saya turun dari apartemennya, di tempat parkir itu saya nangis. Udah nangis, udah bener-bener getir hati saya itu saat itu. Bener-bener buka. Akhirnya saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, terus istri saya menyambut saya dengan ya biasa senyuman, "Gimana Pi hari ini?" Ya, saya bilang, saya dikeluarin lagi. Saya dikeluarin dan kita nggak ada kerja. Karena selama waktu itu 6 bulan kita nggak ada kerja. Tapi puji Tuhan, Tuhan yes gitu kan. Getir banget hati saya. Kenapa? Diperlakukan seperti itu. Ya. Tapi apa yang Tuhan buat buat saya? Apa yang Tuhan sudah siapkan buat saya? Di mana kalau Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi, maka saya tidak bisa mendapatkan seperti ini, ya. Di mana begitu tahun 98, Desember saya dikeluarkan. Januari saya mulai merintis di bisnis yang sama saat ini saya lakukan. Dan Tuhan mengangkat saya mengatasi segala masalah itu. Dan sampai detik ini Tuhan masih membantu dan terus membantu di dalam hidup saya. Saya dikeluarkan dari comfort zone yang memang kalau andai kata sampai saat ini, kalau andai kata saya di tempat yang lama, tidak mungkin saya mendapatkan segala sesuatu yang saat ini saya dapatkan. Baik rumah, mobil, semua anak-anak saya sekolah lebih bagus, semua saya bisa jalan-jalan. Wah ini tidak bisa. Ternyata ada sesuatu yang indah yang tidak pernah saya pikirkan, yang Tuhan siapkan buat saya dan keluarga. Karena apa saudara? Pada saat saya mengalami kegetiran, saya sudah biasakan dari dulu. Saya menyembah Tuhan bersama keluarga saya. Saya mencari Tuhan siang dan malam. Saya dari keluarga setiap malam sampai detik ini pun saya tetap datang sama istri saya, berdoa sama Tuhan, menyerahkan sesuatu kepada Tuhan. Inilah yang saya alami. Ya, Tuhan tidak membiarkan anaknya sampai jatuh tergeletak. Dia akan tetap mengangkat menjadi raja wali yang luar biasa, mengatasi segala kesulitan. Apakah yang saat ini Tuhan bantu buat saudara dalam kegetiran? Yuk kita saksikan. Mungkin saya minta dari Ibu Lydia. Boleh Bu, bagaimana pertolongan Tuhan, apa yang menjadi kegetiran Ibu dalam hidup ini, dan bagaimana Tuhan menolong Ibu dalam kegetiran itu. Silakan Bu Lydia. Ada enggak? Enggak apa-apa nanti kita ini ya. Oke, kalau gitu Ibu Lydia Tan, apa ya? Ibu Lydia. Ibu Lydia ada dua, aduh maaf, saya ada. Oh iya. Oke. Sorry Pak, Iya, saya maaf. Silakan Bu Lydia Tan. maksudnya kesaksian Pak. Ya, Pak. Pertolongan Tuhan dalam hidup Ibu. Pokoknya luar biasa ya Pak. Pokoknya semua orang mengalami kalau merasa tertekan atau merasakan paling hidup terbawa itu ya nggak enak. Ya, tapi saya masih ada kekuatan. Saya masih punya Tuhan. Tuhan segalanya, domba kekelamaan saya bisa laluin. Saya merasakan Tuhan ngangkat saya dari lumpur, ibaratnya dari
yang paling, ya pokoknya saya ngucap syukur terima kasih kalau Tuhan sanggup memberi saya kekuatan menghadapi segalanya dengan tidak emosi, dengan tidak marah. Penguasaan diri saya terima dengan ucapan syukur yang saya laluin. Ini bukan kuat gagah saya, ini karena Tuhan. Amin. Saya percaya kalau saya menyerahkan diri sama Tuhan, Tuhan menanggung semua kehidupan saya. Amin. Ini yang saya rasakan. Nggak bisa ngucap kata-kata. Saya bilang Tuhan baik, Tuhan selalu baik. Amin. Tuhan baik. Kalau kita melihat saudara atau teman, tapi saya melangkah demi hati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya selalu begitu. Ya puji Tuhan, sekarang saya melalui semuanya itu. Terima kasih, Tuhan baik. Amin. Amin. Terima kasih Bu Terima Lydia. kasih. Tuhan baik buat Ibu. Tuhan menjawab doa-doa Ibu. Ibu Lydia Wibawa, apa yang Ibu Lydia alami, kegetiran apa yang Ibu alami, dan bagaimana Ibu mencari Tuhan dan bagaimana pertolongan Tuhan. Silakan Ibu Lydia Wibawa. Dilepas aja headsetnya, dilepas aja dulu karena headsetnya yang mungkin masalah. Ya, sip. Terima kasih Nah, untuk mantap. pada pagi hari ini. Saya menyaksikan bagaimana mengatasi kemelut ataupun tekanan di dalam hidup saya. Biasanya saya datang kepada Tuhan, sehingga setiap kali kemelut itu datang, saya selalu mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Pang di dalam doa bersama teman-teman sekutu di dalam satu persekutuan. Saya sungguh bersyukur karena dengan terus berada di dalam persekutuan dan kita tetap memuliakan Tuhan, mengandalkan kekuasaan daripada Tuhan, kita pasti akan ditolongnya. Ya, seperti itulah sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, membiarkan saya sendirian. Tuhan selalu ada di dalam hati saya. Terima kasih, itu aja. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kegetiran apa yang Bapak alami dan bagaimana respon Bapak dan bagaimana responnya Tuhan. Silakan Pak Dodo. Baik. Takutnya nanti 14. Singkat dan padat. Karena nanti kita Singkat, ya. bisa kasih yang lain bisa sharing juga Pak. Silakan Pak. Baik Pak. Saya akan memberikan suatu kesaksian di mana pada waktu tahun 2003-2004, ya. Pada waktu 2003 saya bekerja di PTBI atau IPTN, industri pesawat, ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu maaf kenal dengan yang namanya Susi Pujiastuti. Ya, pada waktu itu beliau belum memiliki charter, ya. Pada waktu itu minta bantuan kami dan teman-teman untuk meng-create perusahaan tersebut. Nah, yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kianli dan Ibu Lydia, Bu, apa tadi yang kedua tadi, itu sebenarnya sama, ya. Hanya pada waktu proses apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita masuk di dalam lembah kekelaman, itu respon yang kita lakukan itu apa? Ada beberapa respon, ya.
Nah, respon kita pada waktu itu Tuhan akan lihat. Padahal untuk menuju suatu destinasi yang Tuhan sudah siapkan, itu melalui berbagai jalan. Ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa pada waktu itu membuat perusahaan tersebut, dan perusahaan itu 2 bulan kemudian akan mendapatkan namanya sertifikat untuk perusahaan itu boleh berdiri ya. Singkat cerita, saya tidak tahu kalau itu ada musibah di Banda Aceh, yaitu tsunami. Begitu terjadi aktivitas di Banda Aceh, HRD menelpon saya. Jadi ini singkatnya begitu, prosesnya terlalu panjang nanti. HRD menelpon saya bahwa saya diberhentikan terhitung bulan lalu. Padahal 4 hari lagi ini kita terima gaji ya, tapi diberhentikan oleh Ibu Susi terhitung bulan lalu. Dan penyebabnya yang tidak masuk akal ya. Padahal kami melakukan itu dengan baik, luar biasa. Sesuai dengan prosedur, karena beliau ini kan belum punya pengalaman bagaimana menghandle industri penerbangan. Industri penerbangan itu tentunya padat dengan yang namanya SOP, ya, terus kemudian mengikuti regulasi internasional dan tidak bisa sembarangan. Even itu ownernya sendiri itu tidak boleh melanggar. Ya. Nah, karena berbagai pelanggaran yang dilakukan Ibu Susi, yang saya sebagai di situ direktur operasinya, terkesan saya menghambat. Misalkan mau naik pesawat nggak ada kursinya karena sudah diisi oleh penumpang, Ibu Susi menaikkan pembantunya atau anaknya dengan kursi kecil plastik itu, orang Jawa bilang dingklik, ya, harus duduk di situ. Nah, kami larang. Terus kemudian menaikkan ikan sesuka-sukanya. Padahal pesawat ini kan harus terhitung beratnya. Ya, berbagai hal itu saya alami pada waktu pesawat mau airborne tidak bisa naik. Nah, akhirnya saya ingat suatu saat saya harus random, saya cek beratnya. Nah, itulah menyebabkan Ibu Susi tidak suka mungkin dengan saya. Berhentikan terhitung bulan lalu. Tetapi apa respon yang terjadi pada saya waktu itu? Respon saya waktu itu ada sukacita, ya, kelegaan, amarah, memang betul, memang bagaimana ya orang diberhentikan terhitung bulan lalu, padahal kita melakukan yang terbaik untuk perusahaannya. Dan rasa-rasa itu semua ada berkecamuk dalam pikiran saya. Ya. Tetapi kekhawatiran, padahal itu 4 hari lagi kita harus gajian bagaimana kehidupan selanjutnya. Saya sudah meninggalkan perusahaan yang jauh lebih baik ya, yaitu IPTN tadi, untuk membantu Bu Susi untuk mendirikan usaha tadi. Tapi saya dilepas begitu saja. Nah, begitu ada rasa lega. Karena apa? Hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan itu tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Lydia. Tidak ya. Nah, pagi saya mendapatkan berita dari HRD-nya, jam 7 malam saya ditelepon oleh kawan saya. Kawan saya mau mencarter pesawatnya Ibu Susi, bilang sama saya. Tapi saya bilang, loh, saya sudah diberhentikan, begitu. Tapi teman saya, oh kalau begitu ikut saya saja. Oh baik kalau begitu. Besok pagi saya sudah bertemu di Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Medan, ketemu dengan Ibu Susi juga. Bu Susi kaget, loh kok kamu ke sini? Ya emang kenapa? Boleh. Nah, di situ banyak adik-adik dari Angkatan Darat, mereka datang menyambut saya.
Nah, itulah bagi saya apa yang Tuhan kerjakan. Walaupun kita melewati lembah kekelaman, tetapi karena respon kita, ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kengerian menghadapi masa depan. Saya juga nggak tahu itu karena kekuatan dari Tuhan tentunya. Nah, respon kita kita sampai di tujuan, ternyata kita baru tahu, oh demikian maksud Tuhan. Dalam waktu 2 minggu, saya waktu itu kepingin pulang, saya di Medan, kepingin pulang. Udah dikasih duit sama teman saya ini 2,5 juta. Itu tahun 2004 ya, 2,5 juta dalam waktu 2 minggu. Kemudian saya balik lagi. Saya udah diterima di Airfast waktu itu, tapi saya Buria, wah kalau 2 minggu nggak bisa ditinggal gitu ya. Nah, ada luar biasa Pak. Kangen ya Pak? Itu Pak. Gitu. Akhirnya di Medan, saya balik lagi ke Medan. Di Medan NR, saya nggak bisa lagi lanjut di Medan sama teman saya ini. Akhirnya saya pulang. Itu saya dikasih duit 10 juta. Dikasih duit itu sama kawan saya ini. Jadi saya dan kawan saya di sana mencarter pesawat untuk mengoperasikan BTS yang hancur karena tsunami. Kesimpulannya, ketika kita menghadapi bebangan, takut, jangan takut. Itu yang saya bilang tadi, lembah kekelaman. Ya, karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Nah, kalau kita pada waktu melewati lembah kekelaman sudah kita nggak tahan, kita akhirnya ngambil jalan pintas, ya kita mungkin tidak bisa seperti apa yang saat ini kita nikmati. Itu saja, Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu lama. Pak Dodo, luar biasa. Kalau tidak diobrak-abrik kenyamanannya tidak akan seperti ini ya Pak ya. Respon yang baik betul, menghasilkan hasil yang baik. Respon kita kepada Tuhan daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada satu lagi yang mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kegetiran hidup saudara. Silakan dibuka aja ya audionya. Yuk silakan. Saya deh Pak ya. Oh, Ibu Adriana, monggo Bu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Saya mau memberikan kesaksian pendek saja singkat. Seperti yang tadi diceritakan, saya diberkati ya. Saya juga jadi seorang guru. Seorang guru itu melalui sertifikasi. Jadi guru dinilai, lalu kita itu pun kalau mau disertifikasi harus mengajukan berkas-berkas dan panjang lebar gitu, sampai kita juga ada kayak pelatihan gitu. Nah akhirnya singkat cerita sudah cukup lama ya ini kejadiannya. Singkat cerita saya diterima, maksudnya diberikan sertifikasi, dan bahkan saya mengajukan in-passing. In-passing itu dari sertifikasi dan penghargaan kepada guru yang sudah bekerja beberapa tahun. Nah, kemudian nanti biasanya dihargai dengan sebuah imbalan, betul, imbalan, dan ada kalau in-passing berarti ditambah lagi karena itu ada kriteria tertentu, betul. Nah, tapi karena saya sekolah di swasta itu ada peraturan-peraturan tertentu ya di yayasan.
Dan ternyata apa yang saya sudah kerjakan beberapa tahun itu tidak dihargai oleh yayasan. Jadi in-passing dan juga sertifikasi saya itu hilang. Bahkan tidak boleh. Sebelumnya sih sempat saya menerima beberapa tahun, sempat menerima, tapi karena ada pergantian pimpinan atau kepala sekolah saya itu orangnya strict, sesuai dengan firman Tuhan, harus begini, begini, begini. Dan akhirnya dilihat memang kalau pemerintah itu kalau mau meminta sesuatu kadangkala ada ketentuan-ketentuan itu harus begini, ada yang nggak sesuai gitu ya, kita harus ngikutin gitu ya. Nah itu nggak bisa diterima oleh kepala sekolah saya. Akhirnya singkat kata tidak boleh, jadi harus diputus, ditutup. Nah itu kan bagi kami guru-guru ya itu berarti, dan tapi nggak boleh tidak bisa nerima. Dan itu seperti yang dialami teman-teman tadi, sakit hati dan kesel banget ya. Aduh, kita udah berjuang, udah segala macam, nggak boleh, nggak bisa. Ya udah, ya. Tapi saya bekerja di situ, ketemu dia tiap hari dan harus bagaimana? Akhirnya meskipun hatinya dongkol, kesel, tapi kan selalu dengar firman Tuhan. Lalu Tuhan ajar saya untuk nerima hal yang saya suka ini. Tuhan aja beri hati mengampuni supaya saya bisa melihat dia dari Tuhan, bukan hanya dari sertifikasi, dari itu. Benar, Tuhan memberi kekuatan melalui firman Tuhan, melalui renungan-renungan, dan juga mungkin waktu itu udah doa pagi belum? Ya belum ya. Jadi pokoknya dengar firman Tuhan. Di sekolah kan memang selalu ada devosi, dan itu menolong saya menguatkan bahwa firman Tuhan itu betul-betul meneguhkan, dan akhirnya ketemu dengan kepala sekolah itu ya saya sukacita, bahkan udah seperti teman lagi, jalan bareng, doa seperti biasa, dan saya bisa menerima. Kalau diungkit-ungkit lagi ingat itu, tapi lukanya seperti orang kalau digigit semut, sengatnya udah nggak lagi, tapi ingat, tapi sengatnya udah nggak ada lagi. Ya udah, itu pengalaman saya, dan bersyukur saya untuk belajar menerima, dan rezeki ternyata kalau lihat itu seperti tadi cita-citain lagi, Tuhan kerjakan bukan melalui itu tapi berkat yang lain. Jadi percaya Tuhan tolong begitu. Terima kasih Pak Kian. Amin, luar biasa. Kalau sudah mengalami kegetiran atau disakiti, sakitnya tuh di sini ya Bu ya, iya kan? Oh aduh benar-benar sakit. Tapi Ibu Dep lagi sakitnya di sini, sakitnya tuh di sana sekarang, ya. Karena apa? Karena respon kita terhadap apa yang kita alami, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap mencari Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan, kegetiran yang kita alami, kesesakan yang kita alami diganti menjadi satu sukacita, diganti suatu kebahagiaan yang tidak pernah kita pikirkan. Amin. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Saya mohon doa berkatnya dari Pak Astudarius buat teman-teman yang mungkin masih mengalami kegetiran, biarlah bisa melakukan respon yang positif dan datang menyembah Tuhan seperti Heman yang sudah tadi kita sama-sama renungkan. Dan apabila mungkin ada yang mau bersaksi, masih ada yang mau bersaksi, silakan bersaksi di grup ya, boleh di grup. Oh, saya mengalami kegetiran seperti ini dan Tuhan menolong saya seperti ini. Monggo supaya yang lain bisa menguatkan. Silakan Pastor Darius. Kami mengucap syukur di pagi ini Tuhan. Kami percaya materi-materi rohani yang telah kami terima dari Tuhan, baik melalui worship saat kami memuji menyembah-Mu, Roh-Mu sedang bekerja dalam hidup kami, maupun saat firman-Mu ditaburkan, Engkau berbicara, dan ketika Tuhan berbicara, semua yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan apa yang tak pernah kami pikirkan, bayangkan pun Allah sudah sediakan buat kami. Melalui kesaksian-kesaksian kami yang lemah juga dikuatkan. Melalui kesaksian kami, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Melalui kesaksian-kesaksian kami, iblis dikalahkan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini setiap member yang hadir dilawat, dijamah, dipulihkan dari permasalahan demi permasalahan yang muncul dalam kehidupan kami, yang membuat gap dalam batin kami, sehingga hubungan kami dengan Tuhan mengalami gangguan. Ampuni kami
karena kami telah memberi respon yang negatif. Biarlah kami boleh diajar melalui kesaksian-kesaksian ini Amin. untuk memberi respon yang positif dalam segala situasi kondisi. Kami boleh mampu melepaskan, mudah mengampuni kesalahan orang lain, dan tidak mengingat-ingatnya lagi tuh. Beri kekuatan dan menerangi batin kami. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih buat setiap hamba-hambamu yang terlibat dalam aktivitas renungan pagi ini Tuhan. Baik worship maupun yang menyampaikan firman, Bu Amelia, kesaksian yang membangun iman kami pun. Pak Kianli, Pak Dodo, Tuhan Paulina, Lydia, Tan Tuhan, dan setiap kami yang terlibat sama-sama menerima berkat Tuhan. Amin. Karena itu kami arahkan mata hati kami siap menerima berkat dari Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Terimalah olehmu segala berkat Salom. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus. Penyertaan pengmanis dari Allah Roh Kudus. Jadi bagian saudara ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Pastor Darius. Terima kasih. Ibu Kamelia, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Shana, Pastor Tuhan berkati. Darius, Ibu Kamelia, Shana. Yuk kita buka kameranya Bapak Ibu. John. Cakep, sudah pada dandan namanya emosi kita juga supaya kalau nggak dipotong kita emosi gitu. Silakan Bu Flora. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kasih, Ca. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ada Pak Widoyo. Tuhan berkati Ibu Kamel, terima kasih. Oke, baik kita tutup, kita ketemu sampai Senin ya. Tuhan berkati semua, Darius, Bu Jemi, Bu Adriana, Bu Luciana, Bu Cora, Yaya. Amin. Ya, kasih Ibu Weekend semuanya. Weekend Bu Betty. Tuhan berkati ya. Bu Adriana, Tuhan berkati. Oke, kita tutup. 1, 2.